Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yudhhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal kafirun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على حبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال الله تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقال تعالى أيضا: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا
إنه هو السميع العليم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل فيه. وقال أيضا: لا تسد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، والمسجد الأقصى، وإلى هذا المسجد يعني النبوي. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين، والحمد لله رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وقلت رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني yafqahu qawli. Alhamdulillah, hadirin sidang Jumat yang berbahagia. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala, yang meninggikan langit, menciptakan 7 lapis langit bertingkat-tingkat tanpa adanya diam. Allahul ladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur. Dialah Allah yang meninggikan bagi kalian 7 lapis langit yang bertingkat-tingkat dengan teratur, dan tidak ada satupun dari kalian yang mampu melihat tingkatan itu. Bahkan untuk melewati 1 tingkatan saja kalian semua tidak akan mampu. Wahai sekalian jin dan manusia, ya ma'syarul jinni wal insi in istata'tum an tanfudu min aqtaris samawati wal ardi fanfudu. Wahai sekalian manusia dan jin, jika kalian memiliki kekuatan untuk melewati langit yang di atas kalian, maka lewatilah. Maka tidak ada sekalipun dari kalian yang mampu melewatinya tanpa kekuatan. Hadirin, ketika kita melihat alam semesta, maka di situ terdapat tanda kebesaran pencipta alam ini. Tidak ada yang melebihi, tidak ada yang mampu untuk menciptakan alam semesta yang besar ini. Bahkan di dalam diri kita, di dalam kehidupan kita, detak jantung kita, kedipan mata kita, urat nadi kita, apa yang bergerak di dalam tubuh kita pun setiap kita tidak mampu untuk menguasainya. Hanya Allah yang menciptakan dengan kudratnya, dengan kekuasaannya. Bahkan semua yang hidup, yang bernyawa, di daratan, di lautan, di udara, yang nampak, yang zahir, alimul ghaibi wasyahadah. Dialah Allah yang mengetahui yang ghaib dan yang nampak. Yang zahir terlihat oleh mata manusia, maupun yang ghaib, yang tidak nampak. Jin, malaikat, sesuatu yang tidak nampak dalam pandangan kita, yang ada di dalam lapisan terdalam di lautan. Begitu juga yang ada di udara, tempat bersembunyinya sarang-sarang burung, hadirin. Semua ini ada dalam penguasaan Allah. Allahu khaliquna wa razikuna. Dialah Allah yang menciptakan kita semua, dan dialah Allah yang memberikan setiap semua yang melata. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Dan tidak ada satupun binatang, makhluk yang melata di atas muka bumi ini, baik itu yang berkaki 2, yang berkaki 4, bahkan yang bergerak dengan tubuhnya, kecuali illa 'alallahi rizquha, kecuali di dalam genggaman Allah rezeki-rezeki mereka. Hadirin sedang jemaah yang berbahagia, marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah di awal hari Jumat, di Sayyidul Syuhur, Sayyidul Ayyam, Yaumul Jum'ah, Wasahrul Muharram, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di bulan Rajab.
Maka hari ini adalah hari Jumat pertama di bulan Rajab yang mulia. Apa yang terjadi di bulan Rajab ini hadirin? Maka pada tanggal 27 di malam 27 Rajab, Allah mengutus Jibril alaihissalam untuk mengajak kekasihnya, yaitu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, untuk ketika Khadijatul Kubra wafat dan pamannya, maka dengan kesedihan hati baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah memberikan hiburan, yaitu berupa Isra wal Mi'raj. Ketika dalam ayat itu disebutkan, Maha Suci Allah yang memperjalankan hambanya. Jarak dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa hadirin dalam waktu semalam saja. Jika dengan logika kita sebagai manusia, maka tidak ada satupun dari logika kita yang mampu untuk menekannya, menghitungnya. Mustahil bagi kita. Tapi hadirin, ketika ayat itu berbunyi, Maha Suci Allah yang telah memperjalankan asra bi abdihi, yang telah memperjalankan seorang hambanya. Abdihi berarti bukan ruh saja, tetapi jasad dan ruh. Baginda Rasulullah diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Lailan, pada suatu malam saja. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Yang telah kami berikan keberkahan di sekitarnya, yaitu sekitar Masjidil Aqsa. Linuriyahu min ayatina, agar kami memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kebesaran kami. Maka hadirin, nama kalimat Masjidil Aqsa disejajarkan dalam Al-Quran, surat Al-Isra ayat pertama, dengan kalimat Masjidil Haram. Ini para ulama mengatakan bahwasanya begitu tingginya derajat tempat Masjidil Aqsa, ya, karena disebutkan di dalam Al-Quran bersebelahan, minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Sehingga hadirin, Allah berikan kisah seluruh para nabi, lahirnya dan sejarahnya banyak daripada Yerusalem, yaitu Masjidil Aqsa. Dan tempat di akhir zaman nanti hadirin yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Rasulullah bersabda dalam sabdanya, la tusaddur rihal, tidak dibebankan, tidak boleh dijadikan perjalanan yang cukup membebankan kalian untuk bersusah payah menuju ke sana, illa ila salasati masajid, kecuali kepada 3 tempat saja. Al-Masjidil Haram, Al-Masjidil Aqsa, wa ila hadzal masjid, yakni Nabawi. Hanya 3 tempat saja yang dianjurkan di dalam syariat kita untuk beribadah, untuk bermusafir ke sana hadirin, yaitu Masjidil Haram, Masjidil Aqsa dan Masjid Nabawi. Sehingga hadirin, pada hari ini sebagaimana kita saksikan, sudah setahun lebih, 400 hari lebih hadirin, saudara-saudara muslim kita di Palestina sana mendapatkan berita yang sungguh luar biasa. Dan ini hadirin, ketika di saat seperti ini, ketika negeri Syam, Palestina dan sekitarnya mendapatkan suatu musibah yang besar hadirin, maka kita lihat di negara Arab pada hari ini, mereka dengan halauannya, dengan perayaan-perayaan sekarang terjadi hadirin. Dan ini sudah menandakan tanda sebagaimana yang Rasulullah sudah sabdakan, bahwasanya di akhir zaman terjadi satakunu fitan, akan terjadi banyak fitnah hadirin. Dan ini sudah salah satu tanda, yaitu negeri yang selama ini dijadikan tempat ibadah, yaitu Saudi Arabia, Masjidun Nabawi, terjadi fitnah pada hari ini. Tidak ada satupun seluruh kaum muslimin, negara kaum muslimin di dunia ini yang sangat perhatian kepada negara Syam, yaitu Palestina. Bahkan hanya satu negara saja, yaitu negara Yaman saja yang betul-betul ingin membela Palestina. Dan ini sudah didoakan oleh Nabi Muhammad SAW. Allahumma barik lana fi Syamina wa Yamanina. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada negeri Syam kami, Irak, Suriah, Palestina dan sekitarnya, wa Yamanina, dan negeri Yaman kami ya Allah. Sehingga pada hari ini doa Nabi terbukti. Satu-satunya negara yang keras membela,
yang sangat gigih membantu, menolong saudara muslim kita di Palestina hanya negara Yaman saja. Kenapa? Karena didoakan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Barik lana fi Syamina wa Yamanina." Berkahilah negeri kami di akhir zaman ya Allah, negeri Syam kami dan Yaman kami. Dan insya Allah di negara Syam hadirin, di akhir zaman nanti ketika Imam Mahdi dikejar oleh Dajjal dan rombongannya, maka diturunkan Nabi Isa alaihissalam dengan izin Allah di Masjid Menara Putih yang berada di Syam, Damaskus. Dan insya Allah dengan kekuatan Nabi Isa akan membunuh Dajjal yang terlaknat. Dan dari terbunuhnya Dajjal ini, maka insya Allah kebangkitan Islam akan hadir hadirin. Dan inilah negeri kita, negeri perjuangan kita di akhir zaman, bukan Mekah dan Madinah. Bahkan Mekah dan Madinah pada hari ini hadirin terkena fitnah yang sungguh besar. Mereka membangun patung-patung yang dahulu sengaja dihancurkan ketika Islam berjaya di sana. Patung-patung di negara Saudi Arabia dihancurkan, tetapi pada saat ini dengan atas nama adat dan budaya mereka membangun lagi, mereka membuat lagi patung-patung berhala itu hadirin. Inilah yang terjadi di dunia saat ini hadirin. Sehingga hadirin yang dimuliakan Allah SWT, maka kita kuatkan iman kita. Kita kembalikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keimanan. Sehingga hadirin ketika Nabi Musa alaihissalam dikejar oleh Fir'aun dan bala tentaranya, maka di belakang Musa alaihissalam Fir'aun yang akan membunuhnya, sedangkan di hadapan Musa lautan merah. Maka kata pengikut Nabi Musa, "Inna lamudrakun." Wahai Musa, kita terkepung, kita akan terbunuh hadirin. Maka kata Musa kepada kaumnya Bani Israel, "Kalla inna ma'iya rabbi sayahdin." Kali tidak, sungguhnya bersama aku ni Allah, dia Allah akan menunjuki aku. Sehingga hadirin ketika sudah terjepit Nabi Musa di hadapannya lautan, di belakangnya Firaun yang akan membunuhnya bersama para algojonya, maka Allah perintahkan kepada Nabi Musa alaihissalam untuk melemparkan idrib bi'asakal bahr. Pukulkan, lemparkan tongkatmu ke lautan wahai Musa. Secara logika hadirin sidang Jumat, secara logika ini perintahnya tidak masuk di akal. Perintah Allah tidak masuk di akal. Kalau mau yang masuk di akal adalah, wahai Musa, pukulkan tongkatmu ke kepala Fir'aun, maka Fir'aun akan mati. Tetapi yang diperintahkan Allah sebaliknya, lemparkan tongkatmu ke lautan. Maka ketika Nabi Musa AS melemparkan tongkatnya ke lautan, maka seketika itu juga lautan menjadi 12 ruas jalan. Yang dengan jalan yang bisa dilewati itu, Nabi Musa dan alaihissalam dan para pengikutnya Bani Israel melewati ruas 12 itu sehingga selamat sampai tujuan. Sedangkan sebaliknya ketika Fir'aun memasuki lautan tersebut, di ujung penghujung Musa alaihissalam sudah selamat dan para pengikutnya, sehingga seketika itu juga Allah satukan kembali lautan sehingga binasa mereka semua hadirin. Hadirin sedang jemaah, inilah perintah Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita bertakwa kepada Allah, ketika kita menjalankan perintah Allah yang terkadang tidak sesuai dengan logika dan akal pikiran kita, maka di balik perintah Allah akan ada kemenangan, akan ada kesuksesan, akan ada kejayaan bagi hidup kita di dunia dan di akhirat. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim. Fataqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Wastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah as-sadiqul wa'dul amin. Allahumma shalli wa sallim ala habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, ya ibadallah, ittaqullaha mastata'tum wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Hadirin sedang jemaah yang berbahagia, untuk itu marilah sama-sama kita kuatkan, kembalikan iman kita
kepada Allah Subhanahu wa taala di akhir-akhir zaman ini. Nabi Muhammad SAW adalah nabi yang terakhir Allah utus ke muka bumi ini. Tidak ada nabi setelahnya, la nabiyya ba'da, tidak ada nabi setelahnya, wala rasul ba'da. Dan kita sebagai umat Nabi besar Muhammad pun adalah umat yang terakhir insya Allah di alam dunia ini. Setelah kita tidak akan ada lagi umat-umat. Untuk itu hadirin, sebagai umat yang di akhir zaman ini, umat yang terakhir, maka kita kuatkan keimanan kita dengan cara kita menjadikan kaum muhajirin dan ansor. Al-muhajirin wal ansor walladzina tabauhum bi ihsan. Itu orang-orang muhajirin dan ansor yang dulu telah berhasil diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an. Dan orang-orang yang berusaha mengikuti jejak langkah kaum muhajirin dan ansor di zaman Nabi dan sahabatnya, sehingga hadirin Allah meridhoi mereka. Begitulah hadirin, maka di akhir zaman ini pun kita harus berusaha sebisa mungkin untuk tidak menggunakan produk-produk menguntungkan, memboikot total produk-produk daripada negara Zionis, Amerika, sekutunya, Israel dan sebagainya. Inilah tugas dan tanggung jawab kita sebagai umat Islam di akhir zaman, dan kita membantu saudara muslim kita yang ada di bumi Syam, tempat kejayaan akan kembali di akhir zaman. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa radallahu 'anil khulafa'ir rasyidin sadatina Abu Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa baqiyati sahabati wa tabi'in wa 'alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma a'izz al islam wal muslimin wa ahlik al kafarata wal musyrikin wal khabiyin wa dammir a'da'aka wa a'da' ad-din wa 'ali kalimataka ila yaumiddin wa ansur man nasara ad-din wa akhdhul man khadala al muslimin. Allahumma ansur ikhwana al muslimin wal mujahidin fi kulli makan wa fi kulli zaman ya arhamar rahimin. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wadhkurullaha al-'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'alu min fadli yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah wallahu ya'lamu ma tasna'un.